Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik sekalian, kelompok kuliah kerja nyata dari Rumah Plus UIN Suska Riau yang saya hormati. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada adik-adik sekalian yang sudah bersedia menunggu teman-temannya yang lain. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, kata pepatah, tak kenal makanya tak tahu. Dan selama ini kita mungkin baru berkomunikasi menggunakan via WhatsApp. Dan hari ini mungkin kita bisa saling bertemu meskipun secara virtual. Dan oleh karenanya, silaturahmi virtual ini bertujuan untuk sharing, berbagi pengalaman, kemudian teman-teman juga nanti berbagi kendala apa yang teman-teman yang menjadi masalah. Nah, nanti kita selesaikan secara seksama. Nah, baik. Perkenalkan, saya Asy'ari Abdullah, SSM Ikom. Saya salah satu staf pengajar di Prodi Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Dan pada tahun ini adalah tahun kedua saya menjadi dosen pendamping lapangan. Pertama di 2018, itu KKN-nya seperti KKN sebelumnya, dan hari ini adalah KKN-nya KKN yang berbeda dengan kebiasaan atau adat tradisi KKN sebelumnya. Dan ya, teman-teman nanti dalam melakukan aktivitas atau kegiatan KKN-nya di tempat atau di rumah masing-masing atau di kampung masing-masing, ketika terjadi kendala atau ada segala sesuatu hal yang diragukan, ada sesuatu hal yang pengen ditanyakan, tidak usah sungkan, tidak usah ragu, silakan di WA saya. Dan kalau WA tidak saya jawab, langsung aja silakan ditelepon, atau terserah mau nelpon langsung boleh, mau WA juga boleh. Tapi kalau WA sih memang kadang-kadang cepat dibalas, kadang-kadang lambat dibalas. Nah, tergantung buka WA atau tidak. Kalau memang mau cepat itu silakan ditelepon. Kalau tidak saya angkat, kemungkinan saya sedang di jalan, sedang sholat, atau ini kegiatan lain. Tapi setelah itu nanti insya Allah akan saya telepon kembali. Ya, baik adik-adik sekalian, itu perkenalan singkat saya. Dan nanti di akhir sesi ini saya minta juga kepada adik-adik untuk memperkenalkan namanya siapa, jurusannya apa, dan kampungnya dari mana. Nah, baik, KKN sudah menjadi kurikulum perguruan tinggi di Indonesia sebagai salah satu metode atau cara memberikan pengalaman langsung terjun ke masyarakat bagi mahasiswa semester akhir, sehingga ini menjadi bekal, menjadi pengalaman bagi dia ketika dia nanti betul-betul terjun ke tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, adik-adik mahasiswa, teman-teman adalah mahasiswa terbaik UIN Suska Riau. Teman-teman adalah menjadi duta besar UIN Suska Riau di mana teman-teman berada. Teman-teman adalah perwakilan UIN Suska, teman-teman adalah duta besar UIN Suska di kampung
di kompleks, di rumah, atau di tempat tinggal di mana adik-adik mahasiswa berada. Nah, oleh karena itu, jaga sikap, jaga etika, jaga sopan santun, dan jaga nama baik institusi, di mana teman-teman di sana dilatih, digembleng, dididik, dan diasuh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan berlandasan kepada akhlakul karimah yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, adik-adik sekalian yang berbahagia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pembekalan KKN dari Rumah Plus atau KKN DR, atau orang-orang juga bilangnya KKN dari Rumah Generasi Corona. Apapun orang bilang, ya kondisinya hari ini seperti yang adik-adik tahu. Nah, mau orang bilang generasi Corona lah, KKN karena Corona lah, yang penting ya KKN hari ini teman-teman berbeda dengan KKN yang pernah kami lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, adik-adik sekalian yang berbahagia, merujuk kepada surat edaran rektor yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 2020 lalu. Mungkin teman-teman juga sudah membaca, pasti sudah membaca. Pertama, kuliah kerja nyata KKN tahun 2020 itu dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2020. Berarti tinggal 3 hari lagi kita akan secara resmi UIN akan meluncing program KKN dari Rumah Plus dan akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2020. Kemudian model KKN DR Plus ini merupakan KKN yang diselenggarakan dalam semangat kampus merdeka, diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara online, serta kegiatan lapangan yang sejalan dengan keilmuan program studi adik-adik masing-masing. Nah, panduan teknis sudah saya share juga di grup, mohon itu dipelajari. Nah, adik-adik sekalian, merujuk kepada pedoman KKN DR Plus UIN Suskaryau tahun 2020, kuliah kerja nyata mandiri dari Rumah Plus atau KKN DR Plus merupakan kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa baik dari rumah secara daring atau dalam jaringan maupun dari lingkungan tempat tinggal secara luring atau luar jaringan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara kelompok maupun secara individu. Nah, kemudian ada sekalian, KKN dari Rumah Plus 2020 UIN Suskaryau, waktu pelaksanaannya itu diselenggarakan atau dimulai tanggal 15 Juli sampai atau berakhir sampai pada tanggal 31 Agustus 2020 atau lebih kurang 1,5 bulan saja. Nah, di mana lokasinya? Nah, lokasi KKN DR Plus ini dilaksanakan di 65 kecamatan yang tersebar di 11 kabupaten kota di Provinsi Riau dan juga ada beberapa wilayah di luar negeri. Ini khusus bagi mahasiswa asing yang sedang kuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Baik. Nah, kemudian ada sekalian, Kementerian Agama yang kemudian juga diadopsi oleh UIN Suska Riau telah menetapkan bidang-bidang kegiatan KKN DR Plus. Nah, yang pertama itu adalah terkait dengan atau tema besarnya berhubungan dengan kepedulian terhadap COVID-19 atau recovery pasca wabah corona atau new normal. Itu tema yang pertama. Tema kegiatan yang kedua itu berhubungan dengan relasi agama dan kesehatan. Tema ketiga berbicara tentang moderasi beragama. Kemudian keempat
berhubungan dengan pendidikan dan dakwah keagamaan. Sedangkan yang terakhir adalah kegiatan sosial lainnya, terutama yang terkait dengan keilmuan prodi masing-masing mahasiswa. Oke. Nah, kemudian adik-adik sekalian, ini juga pernah diulas ketika kemarin teman-teman sudah mengikuti rekrutmen peserta KKN UIN Suskaryau secara virtual. Nah, adik-adik sekalian, untuk tema yang pertama, untuk bidang yang pertama, kira-kira apa-apa saja sih kegiatan yang bisa kami lakukan? Nah, maka bidang yang pertama itu adalah kepedulian COVID-19 atau recovery pasca wabah COVID-19. Nah, maka kegiatan yang bisa teman-teman lakukan itu ya, yang pertama itu terkait dengan sosialisasi. Nah, mungkin teman-teman bisa membuat umpamanya sosialisasi di sekeliling masyarakatnya tentang bahaya corona. Kemudian sosialisasi terhadap bagaimana antisipasi terhadap wabah virus corona. Nah, tentu ini kan banyak bisa teman-teman membuat sosialisasi bagaimana hidup sehat, sosialisasi bagaimana kita cuci tangan, bagaimana cara menggunakan masker yang baik dan yang benar. Nah, kemudian juga sosialisasi yang berupaya untuk menyadarkan masyarakat ya perlunya menjaga jarak, social distance, kemudian tetap di rumah jika tidak ada sesuatu hal yang perlu. Nah, jadi banyak hal sosialisasi yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian jenis kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk bidang pertama ini bisa berupa diskusi online. Teman-teman bisa membuat diskusi online, bisa menggunakan Google Meeting, bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Webex, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menyediakan platform untuk melakukan diskusi online. Nah, bisa juga menggunakan WA dan lain-lain sebagainya. Nah, diskusi online ini juga terkait terhadap care atau kepedulian kita terhadap wabah COVID-19 atau recovery, pemulihan pasca bencana atau pasca wabah COVID-19. Tentu saya yakin dan percaya mahasiswa sebagai agents of change, sebagai pemimpin masa depan, sebagai stok-stok SDM yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa ke depan. Saya yakin dan percaya kepada adik-adik sekalian, adik-adik memiliki talenta, adik-adik sekalian memiliki ide-ide brilian, memiliki ide-ide kreatif yang nanti akan adik-adik terapkan ketika melakukan KKN DR selama 1,5 bulan lamanya. Kemudian selain itu adik-adik sekalian, apa lagi yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan itu teman-teman bisa membuat konten kreatif. Nah, konten kreatif nanti konten kreatif ini bisa teman-teman share di platform YouTube, bisa teman-teman share di Instagram, bisa dibagikan di Facebook, bisa juga dibagikan di Twitter, nah atau TikTok dan lain-lain. Ya kan teman-teman lebih jago dalam hal ini. Umpamanya buat video TikTok, umpamanya cara cuci tangan yang baik dan benar, atau cara menjaga jarak atau cara social distance. Nah, kemudian cara kreatif waspada terhadap virus corona. Nah, banyak itu video-video kreatif yang bisa teman-teman buat di TikTok, bisa di-share di Instagram, atau video pendek yang bisa dibuat di YouTube dan lain-lain sebagainya. Atau umpamanya teman-teman membuat ini
membuat diskusi online, kemudian direkam, hasil rekamannya dimasukkan ke YouTube. Nah, itu juga luar biasa. Masukkan ke YouTube sehingga orang lain juga bisa lihat apa sih yang dibicarakan oleh anak-anak KKN. Nah, gitu. Jadi konten kreatif itu sebetulnya bebas. Idenya tidak terbatas. Mungkin maybe pada kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada teman-teman itu ide-ide kreatif. Mungkin pertemuan selanjutnya mungkin bisa di tanggal 14, ide-ide kreatif untuk menjalankan atau menyusun rencana program kerja ke KKN DR. Dan terakhir untuk bidang pertama ini adalah kerjasama kelembagaan. Nah, kerjasama kelembagaan ya umpamanya teman-teman bekerja sama dengan pihak desa umpamanya untuk melakukan biasanya kan kadang-kadang ada dari pihak kecamatan datang ke desa untuk melakukan rapid test dan teman-teman terlibat aktif di situ. Nah, atau kerjasama kelembagaan lainnya. Ini juga teman-teman lah yang lebih bisa menerjemahkan, karena teman-teman saya yakin dan percaya juga seorang mahasiswa punya koneksi yang bagus dengan penjabat pemerintah daerah, punya koneksi yang bagus dengan bupati, dengan camat, kepala desa dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bentuk tema KKN dari rumah ini yaitu temanya berhubungan dengan relasi agama dan kesehatan. Nah, apa aja program yang bisa dilakukan terkait tema relasi agama dan kesehatan? Nah, yang pertama itu adik-adik mahasiswa, teman-teman bisa membuat konsultasi agama dan kesehatan. Nah, konsultasi agama dan kesehatan ini implementasinya sangat luas sekali. Nah, kemudian teman-teman mungkin ya bisa membuka membuka kesempatan untuk membuat konsultasi mungkin. Nah, kemudian ada juga diskusi online relasi agama dan kesehatan. Bagaimana sih hubungan agama dengan kesehatan? Nah, mungkin bisa dijelaskan teman-teman membuat diskusi online ya, bagaimana sih hubungan Islam dengan kesehatan. Nah, bisa jelaskan apalagi teman-teman kan anak UIN, an-nazafatu minal iman. Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, Islam itu sudah sangat jelas tentang bagaimana hubungan Islam dengan kesehatan. Kita mau sholat harus ngambil wudhu. Nah, cuci wajah, tangan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu juga bagian dari kesehatan. Kemudian juga apalagi konten kreatif ya seperti tadi. Kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan terkait relasi agama dan kesehatan yang berhubungan dengan konten kreatif, baik itu umpamanya bisa video kartun, bisa berupa poster, meme, dan lain-lain. Nah, kemudian apalagi selanjutnya itu berhubungan dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, pemanfaatan teknologi tepat guna ini ada sekalian juga ini penerapannya juga cukup luas. Maka silakan pelajari, silakan sesuaikan dengan kondisi tempat di mana teman-teman tinggal. Nah, kemudian ada lagi moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu maksudnya apa? Ya, maksud moderasi beragama itu, moderasi itu kan artinya tengah-tengah. Nah, artinya
beragama tidak tidak terlalu ekstrim. Nah, contohnya karena beda mazhab, umpamanya dia temannya ini mazhab A, teman yang B-nya mazhab yang lain. Nah, karena beda mazhab, mereka tidak mau berteman, tidak mau bersilaturahmi. Nah, bahkan sampai-sampai karena gara-gara beda mazhab juga kadang beda masjid. Nah, itu jangan. Nah, oleh karena itu kehadiran teman-teman di masyarakat bisa menjadi embun penyejuk, bisa menjadi angin penyegar, sehingga keutuhan, persatuan dan kesatuan masyarakat itu, nah, bisa teman-teman rajut kembali, bisa teman-teman persatukan kembali. Nah, kemudian apalagi ya konten kreatif yang berhubungan dengan moderasi beragama. Nah, nanti setelah ini akan saya share ke grup WA tentang buku pedoman moderasi beragama yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian termasuk juga kerjasama kelembagaan. Silakan teman-teman. Bisa bekerja sama dengan FKUB, bisa bekerja sama dengan MUI, bisa bekerja sama dengan Kemenak Kabupaten Kota. Umpamanya teman-teman membuat diskusi online, punya kenalan di Kemenak Kabupaten Kota. Nah, kemudian pesertanya umpamanya masyarakat. Nah, nanti Kemenaknya dari kantornya teman-teman di kampung masing-masing, masyarakat juga di rumah masing-masing. Nanti difasilitasi oleh platform meeting online. Nah, seperti Google Meeting, seperti Zoom Cloud Meeting, Webex dan lain sebagainya. Kemudian adik-adik sekalian, nah ini dia tema selanjutnya itu adalah pendidikan dan dakwah keagamaan. Nah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai Universitas Islam Negeri. Nah, tentunya teman-teman masuk ke UIN Suska seperti yang saya sampaikan dari awal, teman-teman itu adalah duta besar UIN Suska di tengah-tengah masyarakat. Apapun jurusan teman-teman, apapun prodi teman-teman, masyarakat tidak akan tahu. Yang penting teman-teman adalah anak UIN. Adik-adik mahasiswa adalah anak UIN. Kalau anak UIN berada di tengah-tengah masyarakat, maka yang harus teman-teman persiapkan adalah anak-anak UIN bisa khutbah. Nah, mau khutbah mau khutbah Jumat, apalagi khutbah Idul Adha yang 2 minggu lagi akan kita laksanakan. Kemudian anak UIN bisa jadi imam, anak UIN bisa ngajar ngaji, anak UIN bisa tilawatil Quran, anak UIN bisa ceramah. Nah, anak UIN bisa menyelenggarakan jenazah. Apapun jurusan teman-teman, apapun jurusan adik-adik mahasiswa, itu semua wajib teman-teman miliki. Kemampuan itu semua wajib ada di setiap mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, berbekal kemampuan teman-teman yang tadi, bisa ceramah, bisa khotib, bisa ngaji, bisa tilawatil Quran, bisa tahsin dan lain sebagainya, maka teman-teman sekalian bisa membuka apa-apa aja jenis-jenis atau bentuk-bentuk kegiatan yang bisa teman-teman lakukan. Ya, yang pertama konsultasi agama. Nah, silakan buat konsultasi agama di tempat teman-teman tinggal. Nah, apapun temanya itu silakan, terserah teman-teman sekalian. Nah, atau nanti teman-teman sekalian membuat konsultasi agama, kemudian dengan melibatkan dosen, mau dosen pendamping KKN atau umpamanya dosen-dosen yang lain yang ada di UIN Suska atau di luar UIN Suska. Itu dilakukan konsultasi agama secara virtual. Silakan aja, nggak ada masalah. Nah, konsultasi agama kan ini juga luas cakupannya. Kemudian apalagi ngaji online. Nah, ngaji online banyak yang bisa dilakukan. Ngaji online di apa namanya itu ketika KKN. Umpamanya teman-teman bisa membuat tentang apa namanya itu tadarus online, kholakoh online, liko online. Nah, itu membahas tentang
bisa membahas tentang pertama tentang akidah, bisa membahas tentang muamalah, bisa membahas tentang akhlak. Nah, oleh karena itu kalau ngaji online kayak gini, umpama seminar online, kalau teman-teman memiliki keterbatasan, silakan bisa dihubungi dosen-dosen yang lain untuk jadi narasumber. Teman-teman tinggal buatkan sertifikat e-sertifikatnya, kirim ke WA dosen yang bersangkutan, ya dosennya pasti sudah bahagia sekali mendapatkan sertifikat dari teman-teman. Nah, ngaji online. Kemudian apa lagi yang bisa teman-teman lakukan? Ya, mungkin teman-teman bisa melakukan ini kegiatan program tahsin online umpamanya. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan yang benar sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan kaidah tajwid dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Ini tahsin online, atau teman-teman juga dalam pendidikan dan dakwah keagamaan ini atau membuat sebuah kanal YouTube yang memiliki kemampuan umpamanya tilawatil Qur'annya yang baik, umpamanya bisa membuat ini video tutorial panduan tentang umpamanya bagaimana cara membaca Al-Quran dengan lagu Bayati. Nah, gitu. Dibuat videonya, direcord, upload ke YouTube. Kemudian bagaimana cara membaca Al-Quran dengan irama nahwan. Nah, dengan hijaz. Nah, jadi ini banyak ide-ide yang bisa teman-teman lakukan selama KKN dari rumah. Ngaji online, bisa juga tadarus online, bisa membuat video tutorial ini umpamanya gini, cara melafalkan mad arid lisukun umpamanya gitu. Nah, teman-teman buat ini, atau cara membaca Al-Quran dengan irama jiharka. Nah, dan lain-lain. Atau umpamanya teman-teman yang ahli dalam membaca Al-Quran, umpamanya bisa membuat ini tentang konten kreatif, umpamanya qiraatus sab'ah. Nah, jadi banyak sebetulnya yang bisa teman-teman lakukan. Atau umpamanya teman-teman yang dari Fakultas Sains dan Teknologi bisa umpamanya membuat program tajwid umpamanya, program tajwid dengan platform web application umpamanya yang bisa didownload di ini Play Store, App Store dan lain sebagainya. Umpamanya cara tajwid, kemudian mad, makharijul huruf. Nah, ketika diklik huruf alif, nah nanti keluar keterangannya cara melafalkan alif dan contoh cara melafalkannya suaranya. Nah, itu dalam bentuk aplikasi di Android. Itu juga luar biasa. Nah, kemudian apa lagi? Kerjasama kelembagaan ya. Tadi seperti umpamanya kerjasama dengan MUI kecamatan, kerjasama dengan alim ulama di masing-masing tempat teman-teman berada dan lain sebagainya. Pengurus masjid, pengurus majelis taklim, atau teman-teman ya bisa memberikan ceramah di majelis taklim atau majelis ibu-ibu, wirid pengajian ibu-ibu. Tentu semuanya harus mengacu kepada protokol kesehatan yang sudah diterbitkan oleh Organik Kesehatan Dunia atau disebut dengan WHO. Kemudian teman-teman sekalian, kegiatan sosial terkait dengan keilmuan prodi. Nah, ini kegiatan sosial, tema besarnya adalah kegiatan sosial terkait keilmuan prodi. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini? Nah, yang bisa dilakukan di sini ya pendampingan peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, apa ininya? Contohnya pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah,
pemanfaatan teknologi tepat guna. Bagaimana caranya kehadiran teman-teman di masyarakat itu memang memberikan nilai tambah, nilai plus bagi kehidupan masyarakat kampung di mana teman-teman berada. Nah, apa yang bisa dilakukan ini pemanfaatan teknologi tepat guna dalam peningkatan ekonomi masyarakat? Nah, hari ini tren orang kan sekarang sudah ini sikit-sikit orang belanja online, sikit-sikit orang belanja online. Nah, mungkin masyarakat atau tetangga teman-teman punya produk, umpamanya punya produk UMKM. Nah, punya produk UMKM. Nah, itu teman-teman bantu. Bagaimana cara membantunya? Ya, mungkin teman-teman buat seminar online, umpamanya bagaimana packaging atau membungkus produk yang baik dan yang benar. Kemudian teman-teman punya jaringan, umpamanya silakan diizinkan, diurus izin ini ya, BP POM. Kemudian sertifikat halal dari MUI dan lain sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman sekalian bantu masyarakat. Bantu di mana? Bantu masyarakat itu membuatkan akun, bisa di Bukalapak, bisa di Tokopedia, bisa di Shopee, Lazada, Zalora dan lain sebagainya. Buatkan mereka lapak di sana, ajarkan mereka caranya bagaimana mengupload foto-foto makanan mereka, foto-foto produk mereka. Kemudian ajarkan juga cara kepada mereka bagaimana cara mengirimkan produk mereka, bagaimana packaging mengirimkan supaya packaging ini bagus, supaya aman ketika dikirimkan. Nah, ajarkan masyarakat ilmu teman-teman seperti itu. Atau umpamanya kalau tidak di Lazada, Zalora, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, minimal ajarkan mereka, buatkan mereka akun Facebook, kemudian ajarkan cara mereka bagaimana memasarkan produk menggunakan Facebook. Nah, kalau ada yang beli, kalau masih terjangkau diantarkan dengan kendaraan, kalau jaraknya tidak terlalu jauh antarkan dengan kendaraan, kalau jaraknya jauh antarkan menggunakan ekspedisi yang ada. Nah, ajarkan masyarakat itu. Saya kena percaya adik-adik sekalian pasti sering belanja online, pasti sering. Mau belanja casing handphone lah, belanja handphone, belanja laptop, belanja tas, belanja baju, sepatu, make up dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu manfaatkan ini teknologi tepat guna. Kemudian apa lagi? Umpamanya gini, membuatkan desa, membuatkan blog desa atau membuatkan website sederhana untuk desa. Nah, teman-teman yang di Fakultas Sains Teknologi umpamanya bisa membuatkan desa itu website, nanti untuk domain, untuk hostingnya minta kepada desa masing-masing. Pak, untuk domainnya sekian per tahun, untuk hostingnya sekian per tahun. Saya nggak ada uang. Nah, teman-teman tinggal membangunkan website, mengonlinekan website. Nah, untuk membayar hostingnya hosting tahunan, domainnya untuk tahunan, nah itu minta kepada aparat desa atau kepada kepala desa. Saya yakin dan percaya desa tidak akan menolak untuk itu. Karena hari ini desa juga diminta untuk transparan dalam mengelola dana desa. Salah satu dalam bukti transparan itu adalah memaksimalkan pemanfaatan website desa. Nah, untuk menyebarkan program-program pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya teman-teman anak komunikasi, nah bisa ini bantu desa dalam membuatkan narasi, membuatkan rilis dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman sekalian, itu adalah jenis-jenis kegiatan besarnya. Nah, kemudian model kegiatan KKN DR Plus ini apa sih yang bisa sosialisasi COVID-19 yang sudah kita bahas tadi, ya edukasi atau pendidikan tentang pencegahan COVID-19 di tengah-tengah masyarakat. Nah, berikan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat tentang bahaya wabah COVID-19,
terhadap efek yang ditimbulkan oleh COVID-19. Oleh karena itu, berikan mereka edukasi sehingga masyarakat sadar akan bahaya COVID-19. Kemudian diskusi online. Nah, kegiatan online dengan tema bebas sesuai prodi lah atau kelompok lembaga kerjasama. Bisa seminar, webinar atau webinar itu kan web seminar itu. Lokakarya, pelatihan dan lain-lain. Pelatihan kan banyak tuh yang bisa teman-teman buat, umpamanya pelatihan make up, apalagi pelatihan pemanfaatan optimalisasi PowerPoint untuk pengajaran di SD umpamanya, tapi untuk bagi guru-guru atau guru-guru SMP, atau memberikan membuat pemanfaatan Excel bagi kalangan guru-guru dan lain sebagainya. Kemudian pemanfaatan teknologi, menciptakan teknologi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, apa kira-kira teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Nah, dari anak-anak teknik industri atau anak-anak sains teknologi, kadang ada yang teknologi tepat guna punya konsep, punya ide, silakan sampaikan ke desa. Nah, mana tuh desa bisa menyanggupi untuk menciptakan sebuah produk, karena sekarang desa juga diminta oleh Kementerian Desa untuk mewujudkan untuk melahirkan teknologi tepat guna. Nah, dulu waktu saya tenaga ahli dana desa, kita menemukan banyak sekali ide-ide masyarakat. Ada yang teknologi tepat guna mesin pembuka kelapa, mesin pemotong ubi dan lain-lain sebagainya. Nah, konsultasi agama yaitu edukasi yang berhubungan dengan hukum, agama, tanya jawab dan lain-lain. Umpamanya masyarakat bertanya, anak UIN menjawab. Nah, itu tema apanya? Nah, Q&A. Nah, question and answer. Nah, kemudian ngaji online. Nah, ngaji online ini teman-teman yang bagi anak pesantren bisa mengaji kajian kitab gundul atau kitab turos, umpamanya setiap pagi Jumat, umpamanya pagi setelah sholat subuh Jumat itu, teman-teman yang tamat dari pesantren membuat ngaji umpamanya kitab Tafsir Jalalin umpamanya, Tafsir Jalalin. Nah, atau Tafsir Ibnu Katsir. Nah, atau umpamanya kitab setiap pagi umpamanya, atau sekali seminggu ngajak pemuda kampung, remaja kampung ngaji apa? Ngaji tentang kitab fikih, tentang fikih. Kitab apa? Fathul Qorib umpamanya. Silakan teman-teman bahas satu kali pertemuan, satu bab. Nah, kemudian bisa juga tema-tema aktual lainnya. Sekarang umpamanya gini, teman-teman buat ngaji online tentang hikmah kurban. Nah, kemudian manfaat kurban bagi orang yang berkurban. Nah, atau fadilah ibadah kurban dan lain sebagainya. Nah, kemudian, ini konten kreatif. Konten kreatif itu berupa produksi meme, player, video, film pendek, kemudian poster, kemudian pamflet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kerjasama kelembagaan bisa dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, PKK, Karang Taruna, organisasi masyarakat, organisasi daerah, swasta, perusahaan,
dan lain-lain. Ini kegiatannya adalah kegiatan online. Nah, kayak konten kreatif tadi itu teman share di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok dan lain sebagainya. Sebagai lain sebagainya. Oke, kemudian nah yang perlu Adik-adik ketahui, peserta sekurang-kurangnya melaksanakan 4 kegiatan yang terdiri dari kegiatan yang bersifat virtual dan kegiatan sosial atau berbasis keilmuan prodi. Jadi kan ada 5 tema. 5 tema itu minimal teman-teman mengerjakan 4 dari 5 tersebut. Nah, berarti 4 dari 5 harus teman-teman kerjakan. Terus, nah di akhirnya, nah oleh karena itu di akhir dari KKN, apa sih produk yang bisa teman-teman lakukan? Nah gini. Setiap kali teman-teman membuat acara, itu buat press release-nya, buat beritanya. Buat berita, nanti setelah teman-teman buat berita, ininya diketik di WA saja. Nanti di grup nanti akan saya kirimkan ke teman-teman email media online yang ada di Provinsi Riau, sama ininya, sama wartawan-wartawannya. Bilang aja, Bang, saya mahasiswa apa aja, di chat dia secara sopan. Assalamualaikum, kenalkan diri, saya Sianu, saya mahasiswa KKN, saya punya kegiatan ini Bang, saya sudah buatkan beritanya seperti ini dan ini fotonya. Nah nanti itu insya Allah mudah-mudahan bisa dibantu oleh teman-teman wartawan. Kegiatan-kegiatan teman-teman itu diliput, yang buat berita teman-teman sekalian. Nah jadi selain itu teman-teman juga bisa membuat opini di media massa atau media online. Bagi teman-teman yang punya opini nanti silakan ini yang mau terbit di media. Nah silakan, nanti juga akan saya kirimkan email medianya. Kalau mau kirim opini ke Riau Post, ke email mana sih yang mau artikel kita dikirim, atau mau kirim opini ke Haluan Riau, apa sih emailnya? Nah tapi itu semua kalau artikel teman-teman itu bagus, insya Allah akan diterbitkan. Kemudian produk lain tuh selain artikel atau publikasi online, ada juga buku atau buku saku yang siap diterbitkan. Nah mungkin bisa juga teman-teman menyiapkan buku selama kuliah online, selama KKN ini, skala KKN dari rumah. Teman-teman bisa menyiapkan buku bagi yang hobi membuat buku, dan buku itu siap diterbitkan. Nah kemudian adalah produk-produk itu konten kreatif seperti ya foto, video pendek, meme, flyer, pamflet dan lain sebagainya. Kemudian video pendek atau video klip yang diunggah di YouTube. Kemudian berita online, liputan kegiatan individu ataupun kelompok, kemudian dipublikasikan melalui media online. Yang keenam itu pendampingan kelompok masyarakat untuk penguatan ekonomi, pendidikan, sosiologis, kesehatan, atau pemuatan teknologi tepat guna yang kayak tadi. Umpamanya kalau teman-teman ini bisa buatkan aplikasinya di Android, umpamanya dibuatkan. Umpamanya kayak di Pulau Gadang itu ada, itu memang masyarakatnya banyak usahanya membuat ini apa namanya tuh, ikan salai. Nah kalau bisa, kalau memungkinkan, kalau masyarakatnya juga mau, buatkan aplikasinya ikan salai. Nah dan lain-lain. Nah pendampingan kelompok masyarakat untuk penguatan ekonomi, pendidikan sosiologis, kesehatan, atau pemanfaatan teknologi tepat guna seperti pemanfaatan lahan pekarangan untuk hidroponik, atau ini taman obat keluarga, apotek hidup, budidaya ikan dan lain-lain sebagainya. Sekarang kan lagi tren sekarang namanya
budidamber, budidaya ikan di dalam ember. Nah, budidaya ikan dalam ember ini ya menggunakan fasilitas ember seadanya. Teman-teman bisa budidaya lele dan lain sebagainya. Kemudian pendampingan teknik budaya, ya kompos, PCO, penyuluhan dan lain-lain. Bimbingan belajar bagi siswa SD. Teman-teman juga bisa melakukan bimbingan belajar bagi siswa SD, siswa SMP, siswa SMA di rumah dan lain-lain sebagainya. Kemudian pendampingan ekonomi kreatif rumah tangga, pembuatan ini umpamanya mendampingi masyarakat ini membuat masker, makanan ringan, pembibitan atau daur ulang limbah, daur ulang limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu adalah pemuda peduli kesehatan. Nah, ini posyandu balita dan lansia, senam sehat, psikoedukasi. Kemudian juga teman-teman pokoknya membuat seminar online anti narkoba, tentang bahaya narkoba, antisipasi terhadap narkoba. Kemudian juga di sini terkait kesehatan reproduksi bagi remaja, umpamanya bagi ibu rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik sekalian, jenis kegiatan daring berbasis media sosial. Nah, ini bentuk dan ketentuan. Kalau dia kegiatan daring berbasis media sosial, artinya kan ini karya digital, video atau gambar animasi, ini pamflet dan lain sebagainya, atau termasuk juga konten kreatif berupa meme, flyer, itu minimal dilihat 50 kali atau dapat like 50 kali selama pelaksanaan KKN atau sebelum batas akhir penyerahan laporan kegiatan. Nah, oleh karena itu ya biasalah kalau anak komunikasi tugas biasanya pasti share di WA atau di Instagram, bantu like dong, nah, atau bantu repost dan lain sebagainya. Nah, apa buktinya? Laporan tertulis kemudian disertai link video dan screenshot. Nah, kemudian berita online atau liputan kegiatan atau artikel opini memenuhi ketentuan penulisan berita atau artikel ilmiah populer. Nah, itu di mana publikasi bisa dipublikasi di media cetak. Kalau ada itu dipoto, dilampirkan nanti fotonya itu di laporan KKN teman-teman, laporan akhir. Publikasi di media online-nya, di IG, di WA, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kemudian kalau buku, buku atau buku saku atau novel. Nah, novel umpamanya kayak KKN Ponari gitu ya. Nah, novel, karya tulis dan sejenisnya. Nah, naskah buku yang sudah di layout dan siap untuk diterbitkan. Artinya sudah di layout, minimal layoutnya itu pakai Microsoft Word aja dulu. Dan itu siap untuk diterbitkan. Nanti dilaporkan ke LPPM. Nanti mudah-mudahan juga kalau ini tahun-tahun sebelumnya LPPM itu membuatkan buku, menerbitkan buku dari teman-teman KKN yang terbaik diterbitkan jadi buku. Kemudian kegiatan sosial berbasis keilmuan prodi di lapangan itu pendampingan kelompok masyarakat, penguatan ekonomi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pendidikan, sosial religius, kesehatan atau pemanfaatan teknologi tepat guna. Ini laporan tertulis, bukti kegiatan laporan tertulis format PDF yang disertai foto atau video yang disahkan oleh aparat terkait. Oke, nah adik-adik sekalian, kalau sudah ada konten teman-teman, oleh karena itu jangan di-share dulu. Jangan di-share dulu, tapi draftnya itu kirim dulu ke dosen pembimbing. Kirim ke saya dulu. Kirim ke saya tonton, saya baca. Kemudian kalau ada yang perlu direvisi, saya kembalikan kepada teman-teman. Revisi, kemudian saya revisi, kirim lagi ke saya. Di WA aja. Tapi sebetulnya di portal KKN juga nanti ada tuh
Kemudian setelah itu saya share lagi ke teman-teman, ininya baru dipublish di sosial media. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah agar teman-teman terhindar dari jeratan hukum terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Karena ada beberapa item-item yang tidak boleh di-share. Nah, nanti takutnya teman-teman melanggar ketentuan yang sudah ada. Jadi gitu. Baik, demikianlah silaturahmi virtual kita pada sore yang berbahagia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kelompok KKN dari Rumah Plus UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020. Semoga silaturahmi ini bermanfaat. Jika ada sesuatu hal yang perlu didiskusikan, maka jangan segan-segan, silakan hubungi saya via telepon atau via WhatsApp. Selamat ber-KKN. Semoga kehadiran adik-adik sekalian di tengah masyarakat memberikan nilai tambah, memberikan nilai plus bagi masyarakat, bagi UIN Suska Riau, dan bagi kita semua. Terakhir, sekali lagi saya ingatkan, jaga nama baik UIN Suska Riau, jaga alma mater UIN Suska Riau dengan cara jaga etika, jaga tata krama, jaga sopan santun, jaga akhlak teman-teman di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Demikian nanti pada sesi silaturahmi selanjutnya akan kita bahas tentang ide-ide kreatif untuk dijadikan program kerja selama KKN dari Rumah Plus, dan waktunya akan saya beritahu pada kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.